Halo, assalamualaikum teman-teman. Tutorial kali ini saya mau bikin jam tangan fairy ya, menggunakan manik-manik keramik seperti ini. Ada juga bunga kelopak bunga, mutiara, dan berbagai macam manik lainnya. Nah, di sini saya menggunakan jam tangan seperti ini. Nanti kita lepas di bagian talinya. Nah, tali yang saya gunakan ini adalah tali giok, kemudian ada tali satin. Untuk tali giok menggunakan ukuran 50 cm sebanyak 4 helai. Langkah awal kita lepas tali jamnya. Ini bisa langsung teman-teman gunting talinya ya jika talinya sudah nggak terpakai. Tapi kalau saya karena sayang sih, karena talinya ini bisa mungkin nanti kita gunakan membuat karya lain ya. Jadi saya lepaskan di bagian jahitannya seperti ini. Oke, kedua tali jamnya sudah kita lepas. Maaf ya teman-teman, kepala jamnya saya ganti yang warna pink ini biar matching dengan manik-manik yang kita rangkai nanti. Selanjutnya kita pasang tali giok seperti di video caranya ya teman-teman. Nah, ini bagian sisi kanan dan kiri masing-masing kita pasang 2 tali. Jadi nanti 2 tali ini menjadi 4 helai ya, kanan untuk sisi kanan dan kiri. Nah, seperti ini. Selanjutnya mulai kita pasang manik-maniknya. Di sini karena ini ada 4 helai, jadi teman-teman cari manik-manik yang lubangnya besar ya. Di sini saya menggunakan daun keramik atau daun kaca seperti ini, karena biasanya produk yang terbuat berbahan keramik atau kaca itu biasanya lubangnya besar, jadi dia muat masuk 4 tali. Dan untuk selanjutnya bisa teman-teman saksikan di video ya, bagaimana step by step saya memasang manik-manik ini, mulai dari memasukkan manik-manik dan cara menyimpulnya. Untuk perintilan-perintilannya nanti teman-teman gak usah khawatir, biasanya di deskripsi video atau di link di video ini nanti ada tempat belanja bahan ya, jadi teman-teman tinggal klik aja, nggak usah pusing cari-cari. Jadi biar mempermudah teman-teman untuk berkreasi, silahkan klik linknya, nanti silahkan belanja di situ. Untuk ujung tali gioknya teman-teman bisa bakar dulu ya di bagian ujungnya itu supaya meruncing, supaya mudah untuk memasukkan manik-maniknya. Jadi bisa teman-teman bakar sedikit gitu ya. Kalau saya ini nggak saya bakar karena kebetulan lubang manik-manik yang saya pakai itu besar semua, jadi alhamdulillah muat aja. Nah teman-teman, kenapa untuk membuat jam tangan seperti ini saya menggunakan 4 layer tali ya, karena kalau kita hanya menggunakan 1 layer artinya maksudnya 2 tali yang terdiri dari 1 tali, nah itu jadi 2 layer ya, itu maka tali jam ini akan kelihatan kayak kurus gitu ya teman-teman. Ya ini selera sih sebenarnya, nggak apa-apa, bisa juga, karena ada juga kok yang bikin menggunakan 1 tali atau 2 layer. Nah, kalau 4 layer seperti ini, maka jam ini akan terlihat kokoh gitu. Ya ini juga tergantung manik-manik yang dipakai ya teman-teman, karena kebetulan manik-manik yang saya pakai ini ukurannya juga agak besar gitu ya. Jadi kalau talinya cuma 2 layer aja itu kayak kurang mantap gitu. Seperti itu. Sebenarnya jam tangan seperti ini udah lama ngetren ya, cuma saya baru aja sempat bikin tutorialnya kali ini. Kebetulan manik-maniknya pun juga udah lama saya beli, mudah-mudahan nanti di link yang saya cantumkan masih ada ya teman-teman. Nah kalau misalkan tinggal sedikit, buruan di check out aja ya daripada nanti kehabisan. Nah baik teman-teman, untuk di bagian sisi kanan jam ini udah selesai. Di ujung itu kita simpul ya, simpul terakhir.
Nah, selanjutnya kita bikin di bagian sisi kiri. Untuk cara-caranya sama banget ya, cuman mungkin jenis perintilan manik-maniknya di sini saya bedakan supaya dia lebih unik gitu. Ini videonya saya cepetin ya teman-teman, biar kalian gak bosen nontoninnya. Nah teman-teman, kira-kira ada nggak sih yang udah bikin seperti ini? Kalau di tempat kalian biasanya dijual berapa ya? Bisa sharing dong di kolom komentar. Tapi memang agak bingung ya kalau ngomongin masalah harga, karena ini juga terkait sama model juga yang kita pakai. Belum lagi tenaga, waktu, dan juga desainnya. Apapun itu, semoga kita bisa menentukan dengan harga terbaik ya, nggak terlalu mahal, nggak murah juga, karena kita harus menyesuaikan dengan apa yang sudah kita usahakan untuk membuat produk ini. Jadi bikin nasihat nih. Baiklah teman-teman, ini udah di bagian terakhir ya, pembuatan jam tangan fairy seperti ini. Nah selanjutnya kita bikin pengikat dari jam tangan ini. Saya menggunakan tali satin supaya dia lebih kokoh ya. Caranya seperti di video, ini udah biasa setiap pembuatan gelang serut atau jam tangan serut seperti ini. Proses untuk pengikatnya itu dengan slip knot seperti ini ya teman-teman. Yang mungkin belum paham bisa dilihat di videonya. Simpulnya harus yang rapat karena ini di bagian penyerutnya ya. Kalau longgar nanti bikin talinya pun tali jamnya juga ikutan longgar ya. Nah kan nggak nyaman kalau longgar, nanti khawatirnya nggak sesuai dengan tangan penggunanya. Dan terakhir kita bakar atau kita potong sisa dari simpul tali ini, kemudian kita bakar, tempelkan di simpul talinya. Selanjutnya di bagian ujung tali jamnya ini juga kita potong, kita rapihkan, kemudian kita bakar. Nah sudah ya teman-teman, jam tangan fairy yang sudah kita bikin dari tadi. Cantik banget ya. Ini sebenarnya kombinasinya warna pink dan ungu, cuma karena terlalu soft gitu ungunya jadi kurang nampak. Selanjutnya jam tangan ini akan lebih menarik kalau kita kemas menggunakan box seperti ini. Produknya lebih terjaga dan terlihat elegan. Orang juga nggak susah untuk melihat detail modelnya. Dan sentuhan akhir, jangan lupa kasih brand merek kamu ya, supaya mungkin kalau ada orang mau pesan, orang udah tahu oh ini buatannya itu. Gimana sih? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat dan yuk bikin juga.